dan kita pahami napa sing dipun aturaken dumateng Pak Ustadz, mugi-mugi bermanfaat dumateng kula lan panjenengan sami. Waktu dan selanjutnya dumateng panjenengan Bapak Ustadz Furqon, tempat dan waktu kula sumangga akan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kok suara cah nom kabeh to niki. Begitu jawaban salam kok ketok semangatnya, semangat 65. Ya, alhamdulillah, berarti yang jawab salam satu tanda orang yang beriman, yang menjawab salam tanda orang yang sehat, dan mudah-mudahan mendapatkan kesejahteraan. Amin ya rabbal alamin. Karena salam itu kan doa. Ketika saya membaca salam itu sedang mendoakan jenengan 3 macam. 1, semoga sejahtera, assalamualaikum. Yang kedua, warahmatullah, mudah-mudahan Allah memberi kasih sayang. Dan yang ketiga, wabarakatuh, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan. Karena itu jawaban salam menjadi penting. Kalau saya ulangi kira-kira semangatnya 2 kali lipat napa sami mawon niki. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur nuwun. Ya, berarti saya sudah mendoakan jenengan 2 kali 3 macam doa. Dan jenengan sudah mendoakan saya yang sama, tapi pahalanya saya lebih dapat banyak. Karena apa? Jenengan jumlahnya banyak itu loh. Jadi saya ngakalin jenengan jane untuk mendapatkan kebaikan. Alhamdulillah, ini saya sudah tawaf yang ketiga dari subuh. Ya, tadi jam 6 sampai jam 7 dan sekarang di sini. Yang jadi persoalan apa? Urusan perut. Setiap pengajian makan aja terus. Ya, jadi saya takut pulang-pulang hamil 7 bulan ini. Ya, tapi alhamdulillah, yang penting tetap sehat, tetap semangat. Insyaallah Bapak Ibu teng mriki ngatos sampinten secukupnya. Kalau saya sih kuat sampai 3 jam juga kuat. Tapi jenengan itu loh, kira-kira kekuatan mendengarkan itu berapa menit gitu loh. Kalau survei yang pernah dilakukan ini biar keren itu biasanya kesannya Amerika kan keren, padahal yang ngapusi sih. Jadi katanya di Amerika tuh tentaranya hebat-hebat. Lalu di survei komandan pidato. Lalu setelah selesai pidato suruh ngulangi. Setiap prajurit ngulangi ceramah pidatonya komandan. Yang bisa mengulangi dari awal sampai akhir itu hampir-hampir tidak ada yang mampu. Yang paling hebat niku kemampuannya hanya 8 menit pertama. Jadi ketika komandan ceramah pidato lalu prajurit maju ulangi apa yang saya omongkan, itu yang bisa mengulang itu yang bagian pertama sampai ke 8. Setelahnya wis buyar kabeh. Lah kita wong Indonesia itu apa ya padha karo Amerika. Wajahnya sih meyakinkan. Tapi kekuatannya nggak tahu. Nah karenanya di Indonesia akhirnya yo tawaduk sithik, jangan 8 menit, 7 menit. Makanya diadakan kultum, kuliah 7 menit. Itu karena kemampuan orang mendengar itu sebenarnya hanya 7 menit. Nah masalahnya Bapak Ibu teng mriki jamaah haji kira-kira kuat lebih dari 7 menit apa mboten? Coba survei membuktikan. Ngeceknya ngeten.
saya ucapkan sholawat, jenengan membalas, menjawab, merespon, berarti masih dengarkan. Itu tingkat paling sederhana. Umpamanya saya mengucapkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jenengan respon, berarti masih dengarkan. Tapi nanti di pertengahan pembicaraan saya sudah mengucapkan Nabi Muhammad, tuh sekarang baru 3 menit loh, jenengan sudah jawab nih kok. Sallallahu Alaihi Wasallam nggak diucapkan, berarti jenengan mulai bengong nih kok. Nah baru saya uji aja Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jenengan harus buyar kabeh nih kok. Ada yang mikir makanan, ada yang mikir minuman, ada yang mikir acara berikutnya, dan lain-lain. Tapi nggak apa-apa, maklum, ini semuanya kondisi. Jadi saya juga menyesuaikan. Jamaah rahimakumullah, insya Allah kita tidak lama, paling ya sampai jam, ini jam itu, sampai ya sekarang jam 7:30 ya. Jadi 7:30. Insya Allah kalau sampai jam 8:15 ngaten kiat mboten? Jam 8:15. Jadi 8:30 kita sudah selesai mudah-mudahan. Setuju nggih? Baik. Oh, 7:30 biasanya sampai 8:30. Ini nawar napa protes? Wah, iki nglulu tenan iki. Iya, nikmat dinjenengan, lelah di saya. Baik jamaah rahimakumullah, sepindah kita tentu mengulangi lagi syukur kita kepada Allah Ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Bila engkau menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak akan pernah selesai menghitungnya. Karena itu kita manfaatkan kesempatan ini, peluang ini. Dan mungkin saya baru perdana ketemu jenengan di acara seperti ini. Ya, makanya wajah saya asing di mata jenengan. Karena saya bukan artis, apalagi calon presiden. Ya, dan saya bukan anak presiden, jadi nggak terkenal kan gitu. Nah, makanya saya perlu ta'aruf, ya. Perlu memperkenalkan diri. Sebentar, saya bernama Al-Furqan Hasbi. Ya, mungkin dalam undangan sudah ada namanya toh. Jenengan kira-kira nyamannya manggil saya apa gitu loh. Mau Furqan, mau Hasbi, atau di depan kan namanya Al-Furqan. Mau dipanggil Al, ya ora apa-apa, tambahin Mas. Jadi Mas Al ngono rada luas tenan. Mas Al. Ada yang pernah nonton sinetron nggak Pak? Kalau bapak-bapak kurang gitu. Kalau ibu-ibu pernah nonton sinetron Bu? Itu kan ada Mas Al, terus pasangannya sinten Bu? Andin. Siapa tahu pulang bawa Andin ngono loh maksudnya. Ini Mas Al boleh gitu ya. Tapi seringkali dipanggil Furqan. Lalu karena ya keren-kerennya itu dipanggil Ustadz. Ustadz itu disingkat Us. Furqan disingkat Fur. Maka dipanggil Usfur. Ya, jadi ikut-ikutan para dai nasional ngono lho. Ada UAS, Ustadz Abdus Somad, Uwah, Ustadz Adi Hidayat, Usfur, Ustadz Furqan. Nah, ngoten lebih rada keren sih, Dek. Nah, Usfur itu kalau dalam bahasa Arab artinya emprit. Maka saya ini karena kecil pendek panggil saja si emprit. Baik, ini hanya sekilas dan saya ini asli Portugal alias Inyong wong Tegal. Jadi mohon maaf, nada saya itu agak tinggi karena memang kelahiran Tegal. Jadi nadanya itu agak nyentak-nyentak. Jadi ngapak-ngapak, orang ngapak orang kepenak. Itu bahasa saya. Ya. Inyong-inyong gitu, nyun pangapunten. Tapi saya sempat tinggal di Jerman alias jejer kauman. Nah, ini hanya perkenalan. Itu dulu sempat saya tinggal di Magelang. Kemudian sekarang saya ahli kubur.
karena tinggal di makam haji. Nah, ini sekilas info. Makanya ya, Pak Rus tuh tahu betul alamat saya itu. Biasa ngurusi motor dan mobil saya itu. Ya, jadi untuk alamat makam haji ya. Nah, ini monggo nanti yang mau ke kuburan silakan mampir ke rumah saya. Saya penjaga kubur, ahlul kubur. Alhamdulillah saya ya dulu memang pernah tolabul ilmi, belajar di Universitas Islam Madinah. Jadi saya dulu pernah tinggal di Arab hanya kira-kira 5 tahun. Itu di Universitas Islam Madinah atau Al-Jami' Al-Islamiyah bil Madinah Al-Munawwarah bil Mamlakatil Arabiyah As-Saudiyah. Jadi saya pernah tinggal di Masjid Nabawi ya. Jadi bapak-bapak yang karena haji pernah ke Mekah, pernah ke Madinah, biar agak nyambung gitu loh. Jadi alhamdulillah itu beberapa kali juga saya ikut membantu beberapa jamaah haji, jamaah umroh, bahkan ini harapannya juga bisa umroh lagi nanti di bulan Februari. Ya monggo nanti kalau ini amal syuhada ini ada umrohnya juga kan? Ada nggih. Ya artinya sekilas info bahwa kadang-kadang kita bisa ketemu di sana bagi yang umroh bareng insya Allah. Amin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini yang waktunya hanya sekitar setengah jam ya. Kalau tadi ada tawaran sampai jam 8:30 bolehlah. Ini tentang materi yang sangat sederhana. Saya kalau subuh materinya agak politik, tapi nanti saya kaitkan dengan politik, yaitu tentang kepemimpinan menurut syariat Islam. Menurut keren itu. Tapi saya nggak bahas di sini. Kemudian tadi yang kedua ini di masjid namanya Nurul Falah, ini Karangasem, itu membahas tafsir At-Takatsur. Ya, ini bermegah-megahan, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Tapi itu nanti kaitannya dengan meraih kedudukan dan jabatan. Ya, mau tidak mau rada nyerempet-nyerempet tentang politik karena ini lagi tahun politik. Kemudian ini juga masih bulan-bulan kampanye. Jadi mohon maaf kalau nanti ada celetukan-celetukan yang bernuansa politik, lagi musim ngoten mawon. Ya, jadi menyesuaikan. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan membaca hal yang paling mudah, paling sederhana dan ini biasa kita lakukan. Amalan rutin yang kita kerjakan. Tapi amalan ini penghapus dosa. Pertanyaan saya, Bapak Ibu merasa punya dosa enggak? Kok yo lugu banget toh? Kok yo ngaku? Nah, ini menunjukkan bukti jenengan tuh wongnya jujur-jujur ini. Calon surga tenan iki. Amin. Nah, tebak-tebakan dulu, tebak-tebakan. Kira-kira amalan harian yang biasa kita kerjakan menjadi syarat sahnya sholat itu apa? Saya ulangi lagi, kita ora fokus nih jenengan ini. Pertanyaannya kurang cerdas apa ya? Amalan yang dikerjakan tiap hari sebagai syarat sahnya sholat itu apa? Nah, ngoten lho jawabnya sing rada kompak ngono lho. Ya, jadi ben kok cah sekolah ngoten lho. Jadi salah rapopo, yang penting ngucapkan ngoten mawon. Nggo rame-rame mawon. Yang jawab berarti orang ngantuk ngoten mawon. Yaitu wudu. Selama ini kita sudah menjalankan wudu. Pertanyaannya, dalilnya dalam Al-Quran itu apa? Ayat apa? Surat apa? Nah, kan sudah tahu. Tapi yang mungkin di antara kita sudah mengamalkan tapi kurang memperhatikan. Ya, kurang memperhatikan dalilnya. Saya akan mengulang ayat yang sudah biasa kita baca, yaitu di dalam surat Al-Maidah ayat 6.
Diawali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Tolong bantu terjemahin apa Pak, Bu? Wahai orang-orang yang beriman. Saya ingin nanya, ini ayat panggilan untuk siapa? Orang beriman. Berarti kita ini termasuk siapa? Berarti ayat ini manggil kita tidak? Waktu baca tadi kepikiran nggak kalau kita dipanggil? Kita ya ora ya. Orang gagas betul. Coba ini fakta nyata. Wong aku mau coba kadang orang mikir. Padahal ini ayat manggil kita. Kita kan orang beriman, betul? Ayat ini ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, sebelum masuk kepada makna, ciri khas ya dalam Al-Quran itu kan ada dua, Makkiyah dan Madaniyah. Ciri khas Makkiyah itu ayat-ayat yang bicara tentang tauhid, tentang keimanan, tentang akidah. Jadi penguatan iman. Coba ini sekali lagi tebak-tebakan. Ada berapa surat di dalam Al-Quran yang termasuk Makkiyah? Ini Pak Haji, Bu Haja dites no. Kira-kira lulus purang no. Lah ya ora apa-apa iki, ya ben melek non jenengan nyeplos jawab salah ya ora apa-apa. Saya hitungkan ya, ada 114 surat, betul? Ada 114 surat di dalam Al-Quran. Itu banyak Makkiyahnya atau banyak Madaniyahnya? Wah, sudah terjawab betul itu, banyak Makkiyahnya. Kira-kira Makkiyahnya berapa, Madaniyahnya berapa? Wis angel lagi, angel lagi. Ini kelas opo iki? Saya kasih bocoran. Ada 85 surat Makkiyah. 85 surat Makkiyah. Berarti sisanya pinten? Mau tinggal ngitung tok mikir meneh iki. 114 dikurangi 85 sama dengan 29. Berarti kebanyakan Al-Quran suratnya itu bicara iman. Iman, tentang keimanan. Itu ada 85 surat. Nah, yang sisanya 29 itu pembahasannya tentang hukum. Dan itu yang biasanya surat dan ayat yang diturunkan di Madinah, yang disebut Madaniyah. Secara lahiriah tidak ada ayat Al-Quran surat Makkiyah yang diawali ya ayyuhalladzina amanu. Setiap ayat kalau ada ya ayyuhalladzina amanu itu mesti kita sebut Madaniyah. Karena dianggap sudah beriman. Ketika di Mekah belum. Jenengan selama ini ngaji toh? Selama ini baca Quran toh? Ngamatin apa mboten? Oh mboten, wis ora apa-apa. Berarti ilmune wis akeh ngono lho. Ora perlu ngamat-ngamati ngono lho. Ya husnudzon, Bu Haja, Pak Haji kok masa ora ngerti ilmune. Ya. Jadi sekarang ya ayyuhalladzina amanu berarti Makkiyah napa Madaniyah? Oh kok pinter saniki. Berarti ini Madaniyah. Karena dianggap orang yang sudah di Madinah, orang yang sudah hijrah, muhajirin, dan orang yang tinggal di Madinah, kaum Ansor, itu mereka orang-orang beriman. Maka ayatnya langsung memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah ini tidak berlaku hanya waktu turun, tidak berlaku hanya saat Nabi Muhammad. Bisa mulai ngantuk toh. Nabi Muhammad. Nah kan. Ah iki mulai ayo mulai. Mulai ngantuk nih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup. Artinya setelah wafat pun masih berlaku ya ayyuhalladzina amanu.
Berarti setiap orang yang beriman membaca, mendengar, menulis ayat ya ayyuhalladzina amanu, berarti yang dipanggil. Pertanyaannya, yang manggil ini siapa? Allah. Saya akan mengilustrasikan atau menggambarkan kehidupan manusia. Kira-kira kalau kita orang biasa dipanggil oleh raja, seperti umpamanya dipanggil Raja Saudi untuk haji dan umroh gratis, ono merasa terhormat betul? Oke ya umpama ngono. Amin. Tahun kemarin saya itu diminta untuk menyerahkan undangan Raja Saudi haji gratis. Nah, saya sendiri malah mikir untuk siapa ini kan itu. Nah, saya cari pertama, saya di kampus UMS mau nyari pak rektornya atau wakilnya atau siapa gitu yang saya kenal, tapi mikir dulu. Nah, saya cari lagi. Intinya ini surat undangan untuk orang yang kelasnya adalah, kira-kira jenengan kalau umpamanya dikasih kersa mboten. Umpamanya iki surat, Bu, ini undangan untuk haji gratis, jenengan langsung mangkat mboten? Oh, kok mikir dulu toh, Bu? Langsung mangkat. Jenengan siap mboten, Pak? Mangkat. Itu disyaratkan hanya setengah jam. Jadi saya ditelepon, itu jalur dari kedutaan Arab Saudi, itu ini tolong carikan orang 30 menit, setengah jam, yang mau kita urus berangkat. Wah, golek setengah jam ya mumet ya. Nah, akhirnya saya punya ide ke seseorang, saya kasih. Ternyata menolak. Wah, saya nggak siap kalau setengah jam. Kemudian apa namanya, pun untuk yang lain saja gitu. Coba kira-kira ada enggak orang yang seperti itu dikasih undangan dari raja nggak mau, malah saya yang merayu-rayu, ini serius, ini benar, ini yakin. Ditunda-tunda dan akhirnya dari kedutaannya yang ngalah, coba dikasih waktu nanti habis maghrib bilang maaf saya masih di luar kota. Waduh, orang gelem iki. Artinya saya hanya menggambarkan ini undangan serius, undangan besar, tapi ada orang yang menolak. Ya karena menganggap perasaannya nggak layak gitu loh. Padahal menurut saya ini layak. Tapi kemudian saya coba pendekatan dan akhirnya mau dan berangkat. Ini adalah kehormatan. Jadi kira-kira perasaan jenengan kalau undangan dan itu benar-benar haji gratis, tidak mengeluarkan uang sedikit pun. Bahkan dia menyiapkan koper, menyiapkan baju ihram sampai Jakarta, ternyata ada koper, ada kain ihram, ada semuanya. Waduh, malah kopernya double gitu. Jadi semuanya komplit. Makan, minum, semua hotel tersedia gratis. Nah, saya hanya ingin menggambarkan begini. Kalau diundang seperti itu merasa terhormat nggak Bapak Ibu? Iya, ini hanya sekedar cerita masa lalu. Saya sendiri dulu waktu dapat undangan untuk kuliah di Arab Saudi, itu yang mengundang atas nama Raja Saudi. Waktu itu masih Raja Fahad. Jadi undangan kuliah beasiswa di Universitas Islam Madinah itu atas nama Raja Saudi, yaitu Fahad bin Abdul Aziz. Ngono yo seneng banget. Wah, aku diundang raja, berarti udah pernah ketemu gitu. Tapi paling tidak undangan resmi, sehingga di mana-mana undangan ini orang hormat. Itu hanya ada rasa bangga. Itu baru sesama manusia. Lah bagaimana saya ingin mengajak ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang undang tadi siapa? Allah. Bagaimana perasaan kita kalau diundang oleh Allah yang menciptakan kita? Kok biasa-biasa saja? Iki sing masalah ayate opo sing bacakan, opo pancen wonge sing masalah niki kira-kira. Opo ora mudeng itu loh masalahnya. Nah, karena itu sebagai bentuk respon,
memberi jawaban. Kalau kita merasa dipanggil, tolong mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, aku sambut ya Allah panggilanmu ya Allah. Saya baca ayatnya, jenengan angkat tangan ucapan labbaik Allahumma labbaik. Ini hanya untuk uji tes bahwa kita mendengar dan merespon. Coba yang diem berarti merasa orang diundang ngono wae. Iya jelas ngantuk gitu ini. Ya ayyuhalladzina amanu ketoke kok aras-arasen toh. Ragu arep ngene piye ora kok piye gitu. Yang jenengan pikir itu apa? Yang dipikir ini ayat panggilan dari Allah. Jadi wahai orang-orang beriman, ya Allah, aku labbaik kan artinya aku sambut panggilanmu. Labbaik Allahumma ya Allah, labbaik aku sambut panggilanmu. Masalahnya jenengan waktu haji talbiyah kita emang semangat tok. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Coba sareng-sareng. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pertanyaannya, jenengan moco karo mikir porang lho atau cuma semangat? Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah ku sambut panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika lak, ku sambut tidak ada Tuhan yang la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Itu tauhid. Labbaik la syarika lak, innal hamda, sesungguhnya segala puji, innal hamda wan ni'mata, seluruh nikmat, wan ni'mata laka wal mulk, dan kekuasaan kerajaan hanya milikmu. Wan ni'mata wal mulk la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Jadi ucapan talbiyah itu menunjukkan aku datang ya Allah menyambutmu, tidak ada sekutu bagimu. Semua pujian, semua nikmat, semua kekuasaan, kerajaan itu hanya milikmu. Tidak ada yang menyamai. Itulah talbiyah. Nah, maka mestinya ketika kita dipanggil Allah selalu melambaikan, mengucapkan, melantunkan, mengatakan, merespon labbaik Allahumma labbaik. Tapi saya husnudzon, Bapak Ibu ini diem tadabur ini. Ya. Jadi meresapi apa yang diucapkan. Coba sekali lagi jawab, ya ayyuhalladzina amanu. Sengaja saya begini ben ora ngantuk ngono. Idza kumtum ila shalah, apabila kalian akan menunaikan sholat. Ini berarti sholat adalah langkah setelah orang dipanggil. Jadi bahasa sederhananya, undangan ini untuk orang beriman bertemu Allah dalam bentuk sholat. Berarti sholat itu tujuannya untuk apa? Untuk bertemu Allah. Jadi bertemu dengan Allah. Jadi sholat itu media komunikasi. Sholat berarti alat untuk berdialog dengan Allah. Nah, kita tidak membahas sholatnya, tapi kita membahas syarat pertemuan dengan Allah adalah bersuci. Yaitu pertama, faghsilu wujuhakum. Nah, untuk bertemu dengan Allah harus basuh dulu wajah. Artinya untuk bersuci. Kemudian yang kedua, wa aidiakum, dan tangan kalian.
ID, bahasa Jawanya Edi. Jadi kalau ada orang namanya Edi, kue Qur'ani tenan itu. Jadi Edi itu bahasa Jawa atau bahasa Quran? Jenengan ke pikirannya Mas Edi itu mesti Jawa toh? Itu ID itu tangan. Kekuatan dan kekuasaan itu ada dalam Al-Quran. Jadi kalau yang jenenge Edi berbanggalah, namanya jenengan dari Al-Quran, ngono loh. Edi wa aidiyakum. Jadi basuhlah wajah kalian dan basuhlah kedua tangan kalian. Terus wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala kalian. Nah, jadi di sini tadi untuk membasuh tangan sampai siku-siku, kemudian usap kepala. Jadi dalam Al-Quran bukan mengusap rambut. Jadi Bapak Ibu mohon maaf, yang gundul aman, yang nggak punya rambut tetap usap kepala. Lah kepala itu maaf ini, itu ya menyeluruh, bukan hanya ujung kepala. Jadi kepala ya ini seutuhnya. Makanya nanti dalam mengusap kepala ya seluruh kepala. Ya itu nanti pembahasannya dalam ilmu fikih. Kemudian ditutup dengan wa arjulakum ilal ka'bain, yaitu untuk membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ini hanya pengantar Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya kita diminta untuk berwudu sebelum sholat. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, nah, sing jawab melek tenan ini. La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima sholat salah seorang di antara kalian jika batal sehingga wudu. Artinya syarat sah sholat harus wudu. Nah, sekarang yang akan saya sampaikan itu adalah tentang keutamaan wudu. Pertama, kalau wudu itu diawali kalau dalam Al-Quran basuh muka, tapi dalam hadis itu cuci tangan dulu. Ya, cuci tangan, bersih-bersih. Nah ini kalau masa COVID itu kan suruh cuci tangan gitu. Jadi COVID memandu cuci tangan itu panduan telat dibandingkan ilmu wudu. Jadi wudu sudah ada untuk cuci tangan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. COVID tahun 2019, tahun 2020 baru setiap kali apapun kita harus cuci tangan. Elah telat itu. Jadi itu ilmu lama yang sudah ada dalam Islam, baru dipublikasikan dan dipopulerkan saat ada COVID tahun 2020. Terkesan keren banget, apa-apa cuci tangan, apa-apa cuci tangan. Lah selama ini kita wudhu pura cuci tangan. Yang aneh orang Islam kok ya ora sadar gitu loh. Padahal kita wudhu itu sebenarnya sudah melebihi dari apa panduan COVID. Ini sudah COVID-nya sudah lewat, jadi ngomongnya rada lantang no. Jadi panduan saat COVID itu kan cuci tangan, terus apa malih Pak? Ya jaga jarak, apalagi. Ya intinya kalau dalam urusan cuci tangan, wudhu itu sudah lebih bersih daripada sekedar cuci tangan. Kemudian dilanjutkan setelah cuci tangan apa? Kalau dalam wudhu berkumur. Dalam bahasa Arab itu namanya madmadah. Ya ini karena Bapak Ibu sudah pernah haji, sudah pernah ke Arab, paling enggak ngerti ngomong Arab lah. Apa tadi kumur-kumur? Pokoknya mulutnya rada mucu-mucu loh, madmadah ngono. Modot-modot ngono. Jadi karena di dalam bahasa Arab itu menyesuaikan reaksi gerakan. Karena mulutnya mud, maka orang Arab nyebutnya madmadah. Itu artinya berkumur-kumur. Nah, untuk memotivasi, nyemangati agar orang tetap bermadmadah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberi tawaran, idza tawadda al abdu famadmada
orang berwudu lalu berkumur-kumur, kharajatil khotoya min fihi, maka akan keluar dari mulutnya seluruh kesalahan, seluruh dosa. Pertanyaan, mulut kita kira-kira punya dosa tidak? Monggo dihitung dewe. Ini saya kaitkan dengan dunia politik. Ini disebut tahun politik. Menurut jenengan tahun politik ini tahun ibadah, tahun berkah, apa tahun maksiat? Mungkin mau takon toko jawab asal-asalan. Tiga-tiganya ada. Jadi umpamanya orang nyebut ya partai ABC, orang nyebut ketua partai ABC, orang menyebut calon presiden dan wakil presiden nomor 1, nomor 2, nomor 3, calon anggota DPR ABC, lalu ngerasani, itu termasuk perbuatan baik atau dosa? Ngerasani, ghibah, dosa. Berarti mulut kita terlibat nggak ghibah? Berarti mulut kita berdosa tidak? Ngoten berarti tahun politik, tahun masa kampanye, bulan-bulan masa kampanye banyak orang rasani sebenarnya tahun ibadah nopo tahun maksiat ngono lho. Wis mulai rada ngitung to niki. Apalagi masa kampanye, umpamanya yang mencalonkan diri atau pendukung seseorang yang dicalonkan itu bangga, membanggakan diri, itu biasanya namanya apa? Sombong itu baik napa buruk? Pahala apa dosa? No kan berarti maksiat pora. Berarti masa kampanye masa maksiat. Mulut kita ya. Lalu menjelek-jelekan lawan politiknya, ngerasani lagi. Itu berarti yo ghibah, bahkan fitnah. Itu berarti maksiat. Jadi mulut kita di musim tahun politik, di masa-masa kampanye seringkali terlibat dalam perbuatan maksiat, baik itu ghibah, sombong, fitnah, dan berbagai macam jenis. Maka satu di antara upaya usaha untuk membersihkan dosa mulut adalah dengan wudu. Berarti sebenarnya kita tiap hari bersih nggak dari dosa? Alhamdulillah. Rodo imbang ngono lho. Ya mulut yang ngrasani ghibah tapi wudunya terus menerus, berarti wudu kita pembersih dosa. Masalahnya cara kumur kita bagaimana gitu loh. Apakah kita kumurnya hanya nempelkan air di mulut sedikit lalu dibuang, atau betul-betul memasukkan air di kumur-kumur, digerak-gerakan sehingga secara lahir kotoran yang nempel di mulut pun lepas dan terbuang, plus juga dosa yang ada di mulut juga hilang? Ataukah kita kumurnya hanya singkat, cepat, dan sederhana? Itu yang menjadi pertanyaan. Padahal namanya mad-madu itu harus ada getaran mulut. Berarti air ke dalam mulut harus jumlah banyak. Nah monggo, ini hanya sekedar evaluasi. Selama ini kalau kita wudhu setelah cuci tangan, kumur-kumurnya mantep atau asal nempel air saja? Udah, jawabannya di hati masing-masing. Anggap aja aliran kebatinan. Ya. Jadi yang kedua adalah membersihkan hidung. Nabi Muhammad SAW menyatakan, faidastangthara kharajatil khotoya min anfihi. Apabila menghirup air, ya, ini istangthara itu artinya menyedot air ke dalam hidung sampai ke pangkal hidung. Pertanyaan, kita kalau wudhu, maaf, itu hanya membasahi jari lalu tempelkan ke lubang hidung sambil gerakan twing 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 gitu, atau airnya masuk ke dalam? Ya, kalau sampai air masuk ke dalam sampai panas ya, sampai ke pangkal hidung, itu wudhu yang benar. Alhamdulillah. Kalau bapak ibu wudhu kok sampai hidungnya panas, lalu meripatnya juga merasakan
ada sesuatu yang terasa panas, itulah sesungguhnya wudhu yang sesuai dengan wudhunya Rasulullah SAW. Tapi kalau wudhu kita kok tidak sampai hidung terasa panas, ketahuilah itu belum sempurna wudhu kita. Karena air harusnya masuk ke dalam hidung. Kenapa? Karena membersihkan kotoran di dalam hidung secara lahir sampai ke pangkal hidung, sekaligus membersihkan hidung secara maknawi. Maknawinya ada dua, yaitu yang pertama menghilangkan dosa-dosa seluruh ya yang nempel di hidung. Kemudian yang kedua, pangkal hidung tempat nongkrongnya jin. Pertanyaan, jenengan pernah kenalan gak sama jin? Jenengan kalau dengar kata jin tuh pikirannya apa elek? Wah, berarti jenengan suudzon piye dosa meneh. Wong padha urung kenalan masalahnya. Kita kan sering mendengar wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk. Berarti status manusia dengan jin sama tidak? Sama-sama untuk ibadah. Jadi jin itu juga diciptakan untuk ibadah. Tapi kok selama ini yang di pikiran kita kalau jin mesti elek, jin mesti jahat. Nah ini yang suudzon, ini yang dosa. Bahwa jin yang ahli ibadah itu banyak. Ini sedikit masuk jauh. Yang namanya iblis itu minal jinni. Jadi iblis itu satu ya dari sekian banyak jin. Tapi jin-jin yang selain iblis itu yang baik banyak. Yang buruk adalah iblis. Nah iblis ini yang mencemarkan nama baik jin itu loh masalahnya. Lalu iblis mempengaruhi jin, iblis mempengaruhi manusia. Lalu yang ikut iblis itu disebut syaitan. Jadi orang atau jin, manusia atau jin yang berbuat jahat, berbuat buruk, yang mengikuti langkah-langkah iblis disebut syaitan. Dan syaitan seringkali menggoda manusia dan jin. Nah, kemudian pertanyaan, sebenarnya syaitan menggoda itu sah atau tidak? Kenapa? Karena setan itu khususnya iblis ini dedengkotnya setan itu adalah memiliki SIM. Nah, ini yang biasa ngurusi SIM ini. Iblis itu mendapatkan SIM. SIM ini apa? Surat izin menggoda, loh. Jadi sah. Nah, sekalipun sah menggoda, kita tetap meminta perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, kembali lagi. Yang namanya pangkal hidung itu sebagai tempat tongkrongan jin yang sering. Nah ini jin yang sering menggoda berarti setan. Berarti di situ nanti mengatur, ada ke arah tenggorokan, ada yang ke arah telinga, ya bahkan ke arah mata, sehingga kita tuh sering kali dikendalikan oleh setan dari jin itu. Maka kita harus segera membersihkan ketika wudhu dengan cara memasukkan air sampai ke pangkal hidung. Nah kalau tidak, biasanya jinnya masih nongkrong, sholatnya digoda lagi. Pertanyaan, Bapak Ibu kalau sholat itu khusyuk dengan tidak khusyuknya banyak mana? Koyo kompak ngono lho. Wis padha-padha. Nggih, kan contoh, umpamanya sebelum sholat lupa barang. Iki umum, ini contoh umum. Contoh barang, umpamanya kunci. Nah, waktu sebelum sholat golek kunci ora ketemu-ketemu toh.
Begitu Allahu Akbar kelingan betul. Tenan toh. Lah ternyata nang jok mau aku arep buka mantol kaya lali no. Tak goleki ngoten lho. Niku sing ngingatkan sapa? Jin tadi. Jadi memang Nabi Muhammad